Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Luguna, Head of Online Trading dari Super Sekuritas. Dan seperti biasa di akhir pekan ini yang ditutup di zona hijau, kita akan IP live dan juga membahas topik-topik terkait market ya. Setelah kemarin kita ada Talk Special bareng dengan Bro Andri Hakim, langsung bareng dengan Bro Bernard ya selaku CEO dari Super Sekuritas, itu discuss terkait dengan kondisi sektor properti ya di kala indeks harga saham gabungan terkoreksi, karena emang kemarin-kemarin itu terkoreksi ya. Rally-nya itu baru memang dimulai dari kemarin akhir hari hingga hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kita itu ditutupnya di level 7.150 ya, 7.154 kalau nggak salah, yang membukukan net foreign buy. Kita lihat ada beberapa emiten-emiten blue chip terapresiasi tentunya, dan juga ada beberapa emiten-emiten konglo yang juga terapresiasi di hari ini di akhir pekan. Akhir pekan itu biasa dipakai oleh para investor untuk melakukan aksi jual, tapi ternyata di hari ini banyak yang melakukan aksi beli. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini hanya technical rebound gitu ya, dan kalau memang ini technical rebound ataupun bukan technical rebound, apakah rally-nya akan sampai akhir Januari nanti, karena tentunya beberapa investor di sini dan beberapa cuan troopers tuh ya masih meyakini adanya January effect. Ini ada yang komen nih, BRPT bisa ke 3.500, amin ya, semuanya cuan kalau levelnya sampai ke 3.500. Tapi kita lihat aja ya ke depannya nanti akan seperti apa, dan kita akan membahas ini tentunya bareng dengan seorang profesional trader kita ya, yang juga Skor Heroes. Itu ada Bro Arvin Honani yang mungkin apakah Bro Arvin sudah bergabung. Kalau Bro Arvin belum bergabung, oh ya udah ya. Cek, cek. Masuk bro, masuk. Aman, Masuk ya, jelas ya suaranya ya. aman, aman. Clear. Oke, 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 thank you banget ya waktunya Bro Arvin. Ngomong-ngomong, Happy New Year ya Bro. Happy New Year, thank you. Happy New Year. Semoga makin Iya, cuan kita tahun ini. ngobrol-ngobrol nih Bro Arvin. Iya, Iya, ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol berkaitan dengan kondisi market ya di awal tahun akan seperti apa, dan sesuai dengan tema kita, apakah akan ada January effect gitu ya. Karena tentunya iya, ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya bro ya, market betul. rally. Walaupun mungkin walaupun telat nggak apa-apa deh gitu ya bro, kita nggak desperate kok gitu, kita masih bisa nunggu ya. Jadi moga-moga masih tetap ada January effect gitu ya. Sorry, mungkin kalau suara saya keputus-putus ya Bro Arvin ya. Enggak, clear, clear banget. Clear banget di sini. Clear Aman. ya, clear banget. Oke, oke, baik. Kalau gitu sekali lagi saya mau apa namanya kembali say thank you ke Bro Arvin untuk kesediaannya IG Live pada malam hari ini ya. Dan juga sekaligus kita akan membahas tema yang cukup dinanti-nanti oleh para cuan troopers. Akankah ada January effect di 2025 gitu ya? Ini nanti akan kita Ya, jawab pelan-pelan. Dan ya. mungkin kita bisa mulainya itu dari penjelasan berkaitan dengan kondisi market di 2024 dulu gitu kali ya bro ya. Kita Boleh, mundur sedikit nggak boleh. apa-apa ya bro ya. Boleh, Karena boleh. kan dinamika 2024 ini lanjut ini bro, masalahnya ke awal 2025 gitu ya. Ya, Nyesek juga sih awal tahun marketnya malah koreksi. iya Kemarin, betul. kemarin maksudnya. Betul nih. Ya, betul. Iya, iya. Soalnya kan dia sempat ke 6.900. Nah, sebenarnya yang Bro Arvin highlight gitu ya. Di tahun 2024 ini apa ya, Bro ya? Oke, 2024 itu is a year of uncertainty ya. Kita bisa lihat bahwa memang dari Oktober ya, kita lihat sampai Desember Ya. itu kan banyak sekali yang terjadi ya, terutama di kuartal 4 2024 ini memang concernnya adalah mengenai Trump terpilih ya. Jadi setelah Trump terpilih di bulan November, itu market mulai fluktuasinya mulai cukup kencang gitu ya, kalau kita lihat. Karena memang kalau kita lihat dari segi Trump sendiri, itu kan menangnya itu bukan menang seperti tahun 2016. Jadi kalau teman-teman Hmm.
split. Jadi DPR yang 2024 kemarin itu red sweep ya, dalam arti DPR Senat dan presidennya dimenangkan oleh partai yang sama gitu. Jadi concernnya adalah memang kalau misalnya presiden DPR dan Senatnya itu dikuasai oleh partai yang sama, berarti dia dalam membuat kebijakan akan jauh lebih mudah, bro. Gitu, akan jauh lebih mudah. Jadi artinya agenda-agenda Trump itu akan kemungkinan besar akan jalan gitu, terutama mengenai tarif ya. Ini kan yang banyak ditakutkan bisa bikin inflasi lebih tinggi dan segala macam gitu ya. Jadi itu yang bikin efek gitu, bahwa kalau misalnya tarif itu tinggi terus, menyebabkan suku bunga itu susah banget untuk turun gitu loh. Makanya itu yang lagi di-price in sama pasar menjelang November dan Desember itu. Dan Januari ini baru rebound kan baru setelah suku bunga BI di-cut ya bro ya. Suku bunga BI di-cut itu baru market baru mulai rally. Jadi memang sebenarnya gue udah pernah bahas di story gue. Intinya adalah memang akhirnya BI harus memilih salah satu dari pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan, cuma akhirnya dia memilih untuk ibaratnya US dollarnya dia lepas gitu. Jadi US dollarnya dia lepas untuk supaya economic growth kita bisa balik at least di atas 5%. Karena kalau kita lihat dari kuartal 3 2024 itu memang ekonomi kita itu turun pertumbuhannya dari 5% ke 4,9 sekian gitu. Jadi sudah tidak on track di 5%. Makanya kenapa mungkin BI mengambil keputusan itu. Kurang lebih seperti itu, Bro Daniel. Oke, paham. Iya, gue paham juga nih ya kalau melihat dinamika geopolitik yang akhirnya berdampak ke keputusan BI kemarin ya, menurunkan suku bunga acuan. Tapi kan kalau di sisi lain kita ngelihat sebenarnya makroekonomi kita kan baik-baik aja ya bro ya. Kita lihat neraca dagang. Neraca dagang kita itu walaupun dia melambat, dia tetap bertumbuh gitu ya. Data terakhir kemarin ada di kisaran 2,2 miliar dolar surplusnya. Kemudian kita juga ngelihat dari sisi inflasi kita terkendali ya, dan lain sebagainya gitu ya. Bener ya bro ya, berarti ya kondisinya ini. Betul, sebenarnya kondisi makroekonomi kita sebenarnya kalau dibilang buruk sekali juga tidak. Jadi baik sekali juga dibilang juga ya biasa-biasa aja, sama seperti sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi ya memang as usual aja. Cuma memang kita harus sadari gitu ya, selama ekonomi kita berjalan ini, pertumbuhan ekonomi itu stagnan di 5% gitu loh. Jadi ketika growth-nya turun sedikit, misalnya turun 0,05 gitu ya, itu efeknya besar sekali gitu. Karena kita belum pernah tembus di bawah 5% itu gitu. Makanya mungkin itu menjadi dasarnya BI gitu untuk menurunkan suku bunga supaya ekonomi growth-nya bisa naik kembali gitu. Dan itu kalau kita bilang mengenai cadangan devisa tadi kan sempat diinfo juga sama Bro Daniel ya. Padahal kalau kita cerita kita surplus ekspornya mungkin lebih tinggi dari itu. Cuma kalau kita perhatikan kenapa kok dolar neraca dagang ya? Neraca dagang. Iya, neraca dagang kita kan surplus ya. Jadi kalau kita lihat neraca dagang kita surplus, kok bisa gitu ya, US dollar kita masih melemah terus gitu. Jadi USD itu menguat terus terhadap rupiah. Makanya kenapa akhirnya ada keluar keputusan mengenai cadangan devisa negara itu harus ditahan di dalam negeri 1 tahun gitu. Karena sebelumnya aturan ini nggak pernah ada. Karena kebanyakan itu masih parkir di negara lain yang mungkin kalau kita bisa bilang mayoritas tuh di Singapura gitu. Dan makanya kenapa sekarang ini kan muncul wacana mengenai tax amnesty jilid 3 kan gitu. Jadi harapannya memang uang-uang yang dari luar itu bisa ibaratnya diakui di luar negeri atau direpatriasi masuk ke dalam negeri. Mudah-mudahan dengan begitu flow-nya jauh lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi. Gitu. Iya, benar-benar. Karena benar juga ya, kita juga dari Sukor Sekuritas kan meyakini kalau duit-duit yang parkir di Singapura itu balik ke pasar keuangan dalam negeri, ini kan market kita harusnya bisa rally ya bro ya, nggak bakal kesulitan likuiditas kita. Betul. Ini memang kita memang ada berbagai faktor sih bro. Kalau kita cerita mungkin yang lebih luas seperti dampaknya BRICS gitu ya. Indonesia masuk ke BRICS beberapa itu ya. Kita tahu sendiri bahwa statementnya Pak Menlu itu terjadi di bulan September, bro. Kalau kita ingat ya, mungkin pada saat pelantikannya Pak Presiden itu kan Oktober, itu beberapa hari kemudian Pak Menlu langsung ke
konvensi BRICS, kalau teman-teman ingat. Habis itu bikin statement bahwa kita ada consideration untuk join BRICS. Setelah itu outflow terus bro, kalau bro perhatikan ya. Setelah itu Iya outflow betul, terus, nggak pernah inflow lagi. betul. Nah, itu karena memang kita cerita bahwa memang beberapa fund asing itu kan datangnya dari blok barat ya bro ya. Ada chances, ada kemungkinan mungkin mereka menarik diri juga setelah itu. Gitu. Jadi ada possibility ke sana dan memang pertumbuhan ekonomi itu ya itu kemarin kan sempat drop ya di bawah 5% gitu, sempat 4,95. Jadi itu mungkin bikin market juga terkoreksi juga. Kurang lebih seperti itu sih bro analisanya. Iya, 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 iya. Ini nih yang tadi maksudnya gue sebutin bro, ternyata memang dinamika di 2024 itu banyak berdampak ya kepada apakah akan terjadi Januari effect apa enggak gitu ya bro ya. Ya betul pasti. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini, apakah menurut Bro Arvin semua sentimen itu sudah terprice in atau belum nih, masih ada yang tersisa gitu ya? Oke, sebenarnya market is already pricing in menurut gua pribadi sudah pricing in something yang very bad ya, terutama mengenai tarif dan segala macam. Kita kan lihat semenjak Trump terpilih dan mungkin media-media narasinya ada mengenai tarif yang dinaikin segala macam, itu market sudah melakukan pricing in sebenarnya kalau kita lihat gitu. Dan memang kita ngelihat dengan kemarin minggu ini BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga, itu menjadi angin seger bro. Karena sebelumnya itu BI itu kan memang di-expect akan menahan suku bunga. Ternyata yang dipilih adalah memotong suku bunga supaya ekonomi bisa grow. Makanya kalau kita perhatikan, inflow yang terjadi itu 3 hari belakangan, itu terjadi inflow bro. Foreign-nya ya. Foreign-nya terjadi inflow. Cuma pertanyaannya apakah ini bisa konsisten gitu loh. Makanya ini yang kita mesti lihat gitu. Jadi dasarnya gua untuk melihat apakah foreign flow ini konsisten adalah melihat dari 7 hari berikutnya bro. Jadi at least 7 hari konsisten inflow di banking terutama itu kelihatan bahwa oh ini foreign-nya udah pelan-pelan mulai balik gitu. Karena terus terang foreign itu sudah habis kemungkinan barangnya ya bro ya. Nggak banyak lagi gitu. Cuma masalahnya fund manager atau reksadana itu cash-nya cuma sisa 1% sampai 5%. Itu gue sudah riset bro. Jadi rata-rata itu cash-nya kecil sekali. Jadi ketika BRI 38 misalnya kemarin, itu nggak ada yang nahan bro. Karena retailnya juga takut karena sudah breakdown di bawah 4.000. Fund-nya juga nggak berani masuk karena cash-nya cuma sisa 1 sampai 5% gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang nahan. Gitu, jadi nggak ada yang nahan, dibiarin gitu loh. Nah akhirnya jebol, terus ternyata BI nge-cut suku bunga, besoknya langsung balik 7% kan bro, gitu. Iya benar ya, jadi balik, memang gitu. iya benar-benar memang isu likuiditas ini yang kemudian menjadi pemberat indeks kita gitu ya. Betul. Ada saham bagus, ada emiten bagus, murah, kita nggak bisa chip in gara-gara dananya kurang gitu ya. Iya. Betul. Jadi sekarang itu kalau mungkin kita diskusi sama beberapa analis juga sama bro. Intinya adalah misalnya ketika likuiditas normal ya bro ya, tidak mungkin blue chip itu bisa naik 7-8% dalam satu hari. Dan itu kan terjadi waktu 3.800 naiknya kan 7% gitu kan. Berarti artinya memang likuiditas tuh nggak ada sebenarnya. Gitu. Itu kelihatan sekali. Iya bro. Jarang banget loh ngelihat BBRI itu naik 7%, gila jarang banget. Iya, betul, exactly gitu. Jadi masalahnya itu bukan hanya likuiditas asing, tapi lokalnya kita juga terlalu banyak menerbitkan SBN, SRBI, itu kan nyerap likuiditas semua, bro. Maksudnya ibaratnya kalau SRBI bisa kasih 7% nih dalam setahun, ya kenapa gua harus invest saham gitu? Ibaratnya seperti itu, gitu. Jadi ada insentif lebih lah dengan low effort, tapi rewardnya sangat tinggi gitu, bro. Kurang lebih kayak gitu. Iya, setuju sih dengan kondisi kayak begitu yang sedang berjalan ya. Nah, kemudian kalau kita ngelihat dari luar negeri sendiri, ini kan katanya bakal ada Trump effect gitu ya. Pelantikannya Trump yang katanya pro dengan fossil fuel gitu ya, dia tidak pro dengan green energy, kemudian dia juga mau meningkatkan tarif impor lah, mau ada perang dagang lah dan lain sebagainya. Ini akan dampak gede nggak sih sebenarnya ke domestic market kita? Oke, gini bro, memang kalau kita lihat pasar keuangan kita itu lebih banyak kiblatnya ikut China bro, untuk 10 tahun terakhir. Karena kita punya ekonomi ini ngelihatnya ke arah China sekarang. Karena kita kan trading partnernya lebih tinggi ke China, atau perusahaan China yang buka
perusahaan di Singapura, perusahaan Singapura ini invest di Indonesia gitu. Jadi ujung-ujungnya kiblatnya China lagi gitu. Nah, untuk Amerika mengenai Trump itu kan memang dikabarkan yang programnya itu kan lebih banyak lebih banyak memajukan industri dalam negeri gitu. Makanya kenapa diterapkan tarif tinggi untuk impor dan segala macam gitu. Tapi kalau gua lihat gini bro, ketika industri dalam negeri ini mau dikuatkan gitu ya, lo kan nggak boleh dolar tinggi banget kan, karena nggak bisa bersaing di pasar ekspor gitu. Jadi ada kemungkinan berbagai cara yang akan dilakukan Trump gitu. Bahkan satu artikel yang menarik dari Bloomberg ya, bahwa kemarin itu sempat dikabarkan Trump itu kan akan menaikkan tarif 60% untuk China, 20% untuk negara lain. Itu yang beredar di media. Ternyata ketika dikonfirmasi sama tim ekonominya Trump gitu ya, tim transisinya, ternyata mereka plannya adalah menaikkan tarif bro, tapi pelan-pelan. Jadi dia akan review setiap bulannya gitu. Nah, itu adalah menjadi pertanda bahwa mereka ngelihat kalau misalnya tarif ini langsung dijebret 60%, apa yang terjadi? Terjadi inflationary lagi gitu. Dan dolar itu jadi makin kuat bro, nggak makin lemah. Gitu. Menurut gue pribadi, yang akan terjadi adalah mereka akan naikin tarif sedikit demi sedikit. Jadi mungkin nggak semua barang, tapi segelintir barang, tapi dengan kenaikan mungkin 1 bulan 1%. Terus dia lihat efeknya. 1 bulan 1%, dia lihat efeknya lagi gitu. Nah, nanti ada di satu titik, ini bahaya nih, inflasi makin tinggi. Akhirnya dia stop tuh mengenai tarif itu. Kurang lebih seperti itu, bro. Jadi mereka akan lihat secara bertahap, nggak langsung gitu. Oh, oke. Tapi ketika nanti Trump dilantik, arahnya ini berarti most probably adalah dolar ini punya kans lebih tinggi untuk menguat gitu ya bro, karena kan dia tidak pro dengan perang, jadi tidak akan ada perang gitu ya. Maksudnya tensi perang akan menurun. Kemudian kalau tensi perang menurun, emas juga turun gitu. Orang balik lagi ke instrumen yang lebih berisiko. Apakah kurang lebih kayaknya nanti jadinya bakal gitu ya? Oke. Jadi tetap aja rupiah melemah, dolar menguat gitu kan? Oke. Jadi gini bro, memang kalau kita cerita mengenai Trump ini, memang Trump ini berada dalam pada posisi yang cukup sulit. Karena mereka kalau mau memajukan industri dalam negeri, ya itu tadi seperti gue bilang, dolar nggak boleh tinggi banget gitu. Karena kalau tinggi banget, lo nggak bisa lawan nih China Yuan yang devaluasi, yen Jepang yang murah, gimana bersaing di pasar ekspor, kan nggak mungkin. Makanya concern itu yang dilihat oleh Trump, bahwa ini kelihatannya ketika naikin tarif itu tidak akan langsung jebret 20% gitu. Mereka akan naikin pelan-pelan sambil melihat dampak dari inflasi. Karena semakin tinggi inflasi bro, semakin tinggi suku bunga, semakin banyak likuiditas yang ketarik ke Amerika gitu. Nah, dengan begitu kan kurs dolar akan terus menguat. Makanya sekarang kan kalau kita lihat narasinya dari Trump itu lebih kuat ke penurunan suku bunga. Karena ketika penurunan suku bunga, itu dolar akan bisa melemah terhadap mata uang yang lain. Sehingga dia bisa ekspor keluar bro, bersaing gitu. Kurang lebih seperti itu bro. Jadi kecenderungannya kalau selama kita backtrack ya di tahun 2016, dolar indeks itu cenderung tidak terlalu kuat di zaman pemerintahan Trump gitu. Karena dia kan pro bisnis kan. Nggak mungkin ketika orang mau ekspor, dolarnya tinggi banget. Itu tidak mungkin terjadi. Nggak akan bisa bersaing gitu. Kurang lebih seperti itu bro. Iya, benar. Karena gue juga ada mendengar bahwa ada narasi yang mengatakan Trump itu mau melemahkan dolar gitu ya, supaya dia bisa berdagang lebih baik. Betul, pasti. Karena kan dengan dolar tinggi sekarang, Biden itu kan lebih banyak impor ya bro dari China gitu. Ketika impor dari China, ketika dolar menguat, pasti barang yang diimpor kan lebih murah pasti. Karena dolarnya kuat. Nah, sekarang kan untuk mereverse policy itu kan tidak mudah, bro. Kalau nge-reverse policy itu ketika tarif langsung diterapkan tinggi, pasti inflasi, bro. Itu yang pasti terjadi. Dan sekarang market itu berusaha nge-pricing in, oke, kalau tarifnya beneran diterapin nih, apa yang akan terjadi gitu. Makanya kenapa indeksnya ambles, terutama negara berkembang ya, developing country. Kurang lebih seperti itu, bro. Iya, benar. Nah, kemudian apakah salah satu langkahnya nanti dengan cara memaksa The Fed nurunin suku bunga, bro? Kalau suku bunga diturunin kan dolarnya cabut gitu ya. Iya, kalau misalnya yang terjadi adalah itu ya bro ya, sebenarnya itu akan jauh lebih menarik karena flow-nya kan akan balik ya bro ya. Jadi orang nggak akan taruh di
taruh di misalnya US, dia akan lari ke negara lain gitu. Nah, Developing tapi countries lah ya. developing countries, tapi perlu diingat juga bro, Trump itu tidak bisa memaksa the Fed karena ini kan dua dua entity yang Dua berbeda gitu entitas yang ya. berbeda ya. Dia berbeda ya, sama seperti Kemenq dan BI, meskipun mereka ada sinergi, tapi kan tidak bisa mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, itulah yang apa ya, kita bisa bilang kenapa kok Trump itu benci banget sama China gitu bro, karena China itu Kementerian Keuangannya dan Bank of China itu jadi satu, jadi mereka bisa intervensi Oh, kapanpun. Makanya iya makanya iya kalau iya. misalnya mereka melakukan devaluasi yuan juga bisa dalam waktu itu juga bisa diputuskan gitu, karena kan sistem negaranya berbeda. Nah, itulah makanya kenapa Trump itu memang lebih ke arahnya tujuannya melemahkan dolar, bukan menguatkan dolar justru. Karena mereka kalau menguatkan dolar tidak bisa bersaing. Itu sih, bro. Oke 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 oke. Ya, ini menarik ya untuk diperhatikan karena sepertinya Trump Effect ini bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi Januari Effect kita juga ya Oh, di ya, ini 2025. ya, betul, betul. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau dari Bro Arvin sendiri, faktor-faktor lain yang akhirnya bisa menjadi penjegal gitu ya. Januari Effect kita ini apa nih selain yang sudah kita bahas tadi? Ada nggak sih sebenarnya data-data ekonomi yang dinanti-nanti gitu yang bikin Januari Effect itu tidak terjadi? Oke, yang paling penting adalah mengenai data inflasi Amerika. Kalau kita lihat dari bulan Oktober ke Desember, itu data inflasi Amerika mulai naik, bro. Kalau kita lihat ya, Mm-mm. Oktober sampai Desember. Cuma perlu Iya, dilihat juga, ketika Desember, itu mereka kan ada event yang namanya Thanksgiving, bro, atau Natal. Itu mm-mm. kan banyak, ibarat kalau di Indonesia itu kan Lebaran, gitu kan. Nah, di sana kan Iya, Thanksgiving. Nah, biasanya kecenderungannya inflasi lebih tinggi di Desember. Cuma kita mau lihat nih, apakah inflasi ini akan persisten sampai Januari, Februari gitu. Kalau misalnya persisten bro, ini kan berarti inflasi kan makin naik, suku bunga nggak bisa turun gitu. Jadi sekarang itu kalau dulu orang cerita mengenai soft landing segala macam, narasinya sudah mm-mm. berbalik. Narasinya adalah mengenai ini bakal inflasi lagi nggak gitu. Mm-mm. Jadi lebih ke arah situ sekarang orang melihatnya. Itu bro. Oke, kondisi ininya ya berarti core inflation-nya ya. Ya, betul. Ya, yang perlu diperhatikan iya sih, gue sempat baca juga data inflasinya memang membaik walaupun tidak signifikan. Kemudian naik ya, maksudnya Ya, inflasinya naik. Kemudian gue juga ngelihat di Amerika data ketenaga kerjaannya juga naik gitu ya, job ya, claim-nya naik. Jadi kan sebenarnya dengan kondisi suku bunga yang sekarang itu mereka masih tetap bisa apa ya namanya bertumbuh gitu ya ya, istilahnya ya kita bilang ya betul, masyarakat retailnya. betul, Ah, ah, ah. betul. Iya 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 ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah kalau di dalam negeri sendiri kita perlu perhatiin apa sih bro sebenarnya untuk melihat seberapa kuat Januari Effect akan terjadi? Oke, dari dalam negeri ada satu faktor ada mengenai GDP ya, bro. Kita harus lihat Mm-mm. GDP kita bisa balik nggak ke 5%. Itu krusial sekali soalnya. Iya Itu yang iya. pertama. Yang kedua, memang kita mau tidak mau, memang emerging country itu kiblatnya itu ke China, bro. Kalau kita lihat ya, China-nya lemes, emerging country stock semuanya lemes semua gitu. Dan sekarang kan China ini kan GDP-nya baru keluar ya, bro ya. Baru kemarin itu keluar, sorry, baru hari ini keluar datanya, GDP China itu rebound dari 4 sekian persen jadi 5 sekian persen, 5,4% GDP China gitu. Dan itu melebihi ekspektasi, karena GDP China ekspektasinya cuma 5%, sekarang jadi 5,4%. Cuma bro, yang menjadi catatan adalah kita harus paham juga bahwa sekarang itu kan China ini kan digadang-gadang mau kena tarif bro, Betul 60% yang seperti diceritakan. Karena kan Trump kan akan Mm-mm. dilantik tanggal 20. Sehingga Betul. banyak sekali American companies yang melakukan import besar-besaran ke China waktu sebelum Trump dilantik nanti gitu loh. Makanya kenapa GDP-nya bisa lompat. Nah, cuma masalahnya ini bisa persisten nggak gitu. Ini yang kita masih mau lihat. Kurang lebih seperti itu, bro. Dan ini kan akan ada stimulus jumbo juga dilakukan oleh pemerintah China. Dan kita mau lihat kira-kira efeknya seperti apa gitu ke China-nya. Kurang lebih seperti itu, bro. Oke, 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 oke. Ini menarik, menarik banget nih untuk kita perhatikan. Kita nanti juga berarti GDP kita ya, data GDP kita ya, karena kan kemarin deflasi udah selesai, kita udah balik lagi inflasi, Hmm. gitu ya. Nah nanti bacaan GDP full year-nya gimana? Itu kan ya yang jadi Iya, pertanyaan ya, bro ya. betul, betul. Pertanyaan di situ sekarang. Iya, 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 iya. Apabila itu bisa sampai ke 5%, artinya ada kans untuk
para investor itu balik lagi masuk ke pasar keuangan kita gitu kan ya? Iya, betul. Otomatis kan kalau dengan kita bilang bahwa misalnya Amerika nanti melemahkan mata uangnya dan segala macam, itu kan akan flow akan berbalik, bro. Jadi mudah-mudahan akan seperti itu ya, mudah-mudahan gitu. Jadi seperti itu sih, bro. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, itu mungkin kurang lebih pembahasan ekonomi makronya seperti apa, domestiknya juga gimana. Sekarang mungkin ke depannya ini kita ingin ngobrol berkaitan dengan pasar efek kita dalam negeri ya. Tentu kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan gitu ya, sektor-sektor apa yang menarik dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ke arah sana, teman-teman yang mau nanya, tolong pertanyaannya masukin ya ke kolom question and answer. Mau pertanyaan tentang emiten pun nanti akan kita bahas satu persatu tentunya. Dan juga jangan lupa teman-teman, kita lagi banyak promo nih di Sukor ya. Kita akan ada bagi-bagi hadiah saham BMRI di bulan Januari ini. Caranya gimana? Nanti teman-teman masuk ke Instagramnya Sukor, cari konten ya yang berkaitan dengan bagi-bagi saham BMRI. Nanti diikutin aja pokoknya di sana ya, karena tentunya akan ada saham BMRI ya, satu lot nanti untuk bagi beberapa orang yang beruntung lah pokoknya. Jadi nanti caranya gimana, langsung searching aja di sana. Kemudian jangan lupa buka akunnya via ifom.sukorsecuritas.com gitu ya. Untuk bergabung ke timnya Bro Arvin gimana caranya nih bro? Habis bergabung ke Sukor harus gimana nih? Oh, nanti DM aja bro. Nanti kan ada beberapa sales gitu kan. Nanti DM aja. Nanti gue akan share itunya ya, linknya. Siap. Langsung DM aja ya berarti ya. Untuk linknya. Oke, oke. Mantap, mantap. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi kalau kita lihat ini bro, yang menarik sektor apa sih? Ini tadi soalnya tadi banyak banget ada yang udah ngomong Medco, ada yang udah ngomong Pani, ada yang udah ngomong, ini kayaknya di awal tahun ini yang banyak bergejolak itu emiten-emiten Konglo gitu ya. Betul. Kalau kita lihat gimana menurut Bro Arvin? Setuju nggak? Iya, sebenarnya emiten Konglo itu nggak ada matinya ya. Kalau kita lihat kemarin kan Pani, lalu belakangan ini kan ada Ratu juga CBDK yang baru IPO. Dan sebenarnya saham-saham konglomerasi itu kita bisa bilang kan pasti punya kepentingan ya. Dan itu sebenarnya boleh menjadi buffernya kita lah ketika kita invest, memasukkan saham-saham Konglo itu boleh gitu. Asalkan ya tadi yang masih punya ceritanya, yang masih punya ibaratnya backingnya dan segala macam, itu yang menarik gitu. Konglonya yang kita kenal dan segala macam gitu. Jadi kita ngelihat bahwa saham konglomerasi akan menarik. Dan kalau melihat blue chip bro, kita harus ngelihat ya tadi bro, kita harus ngelihat apakah suku bunga nanti akan dipangkas lagi, apakah BI berani memangkas suku bunga. Dan kebijakan Trump selama 100 hari ke depan, bro. Kita mau lihat 3 bulan ini Trump mau melakukan apa, gitu. Setelah dilantik ini, apa yang akan dilakukan oleh Trump? Kalau misalnya Trump melakukan sesuatu yang sangat agresif di luar dari apa yang kita perkirakan atau media perkirakan, ya mungkin market bisa ambles lagi, gitu. Makanya kenapa kita kan perlu diversifikasi juga ya bro ya, dimana gue sempat share gitu bro di postingan gue soal menjadi investor bunglon lah ibaratnya. Jadi kita nggak perlu tuh punya core stock semua gitu seperti BRI semua, enggak. Tapi mungkin kita bisa memanfaatkan momentum. Let's say kita ngomong kita punya 20% dari misalnya saham apa gitu ya, yang momentumnya bagus, kita lihat konglomerasinya oke. Itu nggak apa-apa bro. Toh juga kalau dihitung-hitung nanti kita bisa cuan juga karena konglomerasi kan luar biasa bro kenaikannya biasanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita di saat ini memang harus bermain dua kaki. Kita nggak bisa bermain blue chip semua, nggak bisa. Karena dengan kondisi seperti ini kan masih uncertain bro, masih belum jelas. Ini arahnya mau kemana gitu. Jadi kita lebih baik memasang beberapa kaki daripada hanya masuk blue chip doang gitu. Contohnya seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu sih bro. Iya, tahun kan juga banyak ketidakpastian, kondisi ekonomi itu sangat dinamis ya. Agak sulit kalau kita mau kolot ya bro ya. Kolot mikirin kayak blue chip bakal naik terus atau apa dan lain sebagainya. Ya kan fungsinya udah beda lah ya bro ya. Betul. Betul bro. Kalau gue sih beli blue chip itu tujuannya untuk menyeimbangkan portofolio gue bro. Ya. Karena geraknya nggak mungkin gila-gilaan gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba kayak apa tuh let's say kayak Pani ya. Dari berapa belas ribu bisa turun berapa persen, naik berapa persen kan nggak mungkin lah BCA, BRI itu gerakannya seperti itu ya.
betul, Kalau gue sih ngelihatnya lebih betul, ke fungsinya aja. Oke, oke, oke. Nah, betul. jadi pertanyaan gue selanjutnya adalah, apakah emiten-emiten Konglo ini yang akan menjadi membuat IHSG kita itu ada Januari effect-nya gitu lah bro, maksudnya jadi motor Oke, Januari effect. iya bisa jadi ya bro ya, karena gini, memang kalau kita lihat kan jadwal MSCI terdekat itu di pertengahan Februari, dan ada beberapa Oke. saham Konglo yang digadang-gadang akan masuk sana, gitu. Ada Wah, beberapa menarik. gitu. Dan Yang mana ada bro? beberapa yang ada beberapa yang digadang-gadang kan masuk sana. Sebagai contoh, kita Ya. ngomong brand dan cuan. Itu kan dua Iya. yang mungkin santer terdengar ya. Meskipun memang kita harus melihat dari segi teknikalnya dan segala macam gitu ya. Gua tidak, maksudnya kalau teman-teman mau beli itu ya perhatikan aja analisanya seperti apa dan segala macam. Tapi intinya kita tahu bahwa akan ada rebalancing di Februari. Cuma apakah emiten tadi itu masuk? Kita sudah pernah brand berusaha untuk masuk MSCI, ternyata dijegal gitu kan. Kan itu kan pernah Mm-mm. terjadi gitu. Iya Dan betul. jadi kalau kita bilang bahwa apakah mungkin, ya mungkin saja. Kita kalau ngelihat flow-nya kan lumayan oke juga gitu loh bro. Mm-mm. Jadi kalau kita ngelihat Iya. ya apakah saham Konglo bisa masuk sana? Ya bisa aja gitu. Dan apakah bisa menjadi motor? Menurut gue pribadi nih bro, lebih Mm-mm. mungkin saham Konglo jadi motor daripada saham banking yang jadi motornya di January Effect. Menurut gua pribadi. Mm-mm. Kalau ngelihat Mm-mm. kondisi sekarang. Tapi kalau Iya, ngelihat iya, misalnya iya. Februari, Maret, nah itu kita belum tentu bisa lihat itu. Karena di Maret itu kan ada dividen juga bro. Banyak sekali banking yang melakukan dividen. Dan dividennya juga relatif gede gitu. Dengan price di harga sekarang, itu mungkin sekitar finalnya mungkin kalau BRI misalnya di 5-6% gitu ya, Bank Mandiri dan segala Mm-mm. macam itu bisa tinggi semua gitu loh bro. Jadi kita masih mau melihat ke arah Iya. sana dan ya itu berhubungan lagi, balik lagi dengan kebijakannya Trump selama 100 hari pertama itu bro. Jadi kita mau Iya, melihat ke arah iya, sana. iya, iya. Oke, nah ini menarik nih kalau kita membandingkan ya. Kalau memang yang Bro Arvin bilang ini benar bahwa emiten-emiten Konglo yang akan jadi motor daripada January Effect, contohnya kayak ada beberapa emiten yang udah digadang-gadang ada brand dan juga cuan gitu ya. Apakah kemudian melakukan akumulasi di harga-harga segini ini masih wise ya Bro? Soalnya kayaknya udah cukup tinggi deh. Iya Kalau betul gue betul lihat ya ini secara betul teknikal ini gue betul. sambil ngelihat chartnya Bro. Ya, kalau kita ngelihat cuan sendiri kan naiknya juga cukup signifikan ya bro ya. Maksudnya kalau kita Mm-mm. ngitung risk rewardnya juga, maksudnya sangat risky gitu untuk ambil di posisi sekarang. Kecuali teman-teman benar-benar mau konsisten dan disiplin gitu. Kalau jebol setelah short term ya buang langsung gitu. Nah, lalu untuk brand ini kan baru mantul ya bro ya. Kita lihat Iya. last low itu di 9.000 kurang lebih ya bro ya, sempat turun sampai 8875 tapi closingnya ditarik gitu. Jadi kita bisa menganggap daerah 9.000 ini adalah support gitu. Nah apakah ini bisa naik lagi, ya kita masih melihat ya bro ya. Sekarang ini di 9825 secara minor time frame brand itu tidak boleh jebol di bawah 95 bro, untuk minor uptrend ke atasnya ya gitu. Kalau jebol di bawah 95 maka ada chances brand akan retest kembali di level 9.000 gitu bro, kurang lebih. Oh, oke, 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 oke. Dan ini kan MSCI itu nanti baru terjadi, sorry kalau nggak salah tadi di pertengahan Februari, Februari ya. pertengahan Ya, Februari, betul. masih ada chances nggak ya dia terkoreksi signifikan dulu gitu bro, sebelum kemudian di Februari nanti dia diakumulasi lagi. Oke, ini kan kalau kita bilang ini kan sudah pertengahan Januari ya bro ya, sisa satu Iya, bulan iya, iya. lagi. Jadi memang berdasarkan research house dan segala macam, kita ngelihat bahwa Mm-mm. brand kalau misalnya mau masuk MSCI, itu minimal harus di 11.100 gitu. Oh, Jadi kalau misalnya kita bilang 9.800 ke 11.100 dalam waktu, misalnya kita bilang 1 bulan, ya itu memungkinkan gitu loh bro. Itu masih mm-mm. memungkinkan. Nah, tapi kita harus ingat juga bro, brand ini kan bukan pertama kalinya berusaha untuk masuk MSCI. Ini mungkin attempt sudah ketiga nih, attempt ketiga gitu. Hmm. Dan kalau attempt ketiga, mereka pasti akan cenderung lebih hati-hati. Dalam arti, mereka nggak mau bergeraknya sangat liar gitu loh bro. Jangan-jangan nanti kena suspend terus tiba-tiba pas hari MSCI nggak bisa gitu. Jadi itu kan yang sering Betul. terjadi kan. Makanya mungkin mereka akan cenderung lebih hati-hati kali ini. Menurut gua kan seperti itu. Oh, oke. Begitu juga dengan cuan ya. Iya, untuk
cuan sendiri kan naiknya signifikan ya bro ya. Ini Yes. kita bisa bilang dari 4 Desember sampai 21 Januari sampai 17 Januari per ini belum ada koreksi yang sangat signifikan bro. Dan gue Mhm. pribadi cukup cukup ini ya, maksudnya cukup aware juga bahwa kalau mau main di cuan ya bermain di minor time frame bro. Kalau keluar dari minor time frame ya buang udah gitu. Nanti koleksi lagi ketika di bawah. Nah, minor time frame berapa sih yang kira-kira aman buat cuan? Cuan itu tidak boleh jebol at least di bawah 12.800. Kalau jebol di bawah 12.800, maka ada chances makanya ada chances cuan akan koreksi jauh lebih dalam. Kurang lebih seperti itu, bro. Oh, itu secara teknikal ya Secara dari teknik cuan ya, bro betul, ya. betul, betul. Oh iya iya, ini soalnya tadi ada volume yang cukup lumayan sih bro kalau gue lihat ya, karena dia naiknya kan signifikan, tiba-tiba ada aksi jual ya Ya, dari betul, 14.765 kalau nggak salah ke 13.725 gitu ya. betul, Candlenya betul. jadi ini bro, kayaknya nih udah nyaris gravestone doji nih. Iya, betul, betul. Moga-moga moga-moga nggak gravestone beneran. Iya, jadi karena ini level sudah berkali-kali, bro. Coba dites, Iya nggak iya kuat. iya Coba iya dites, nggak kuat. Makanya iya iya. itu kan juga cukup concerning ya, bro ya. Jadi kita lebih better untuk berhati-hati gitu. Kurang lebih seperti itu, bro. Ah, iya iya iya, oke. Ini tadi berapa di 12.800 ya, Bro ya? Iya, itu paling jelek ya, bro ya. Secara minor Iya ya, iya kita iya. cerita ya. Karena Ah, kalau lihat major time frame-nya, bro, naik terus soalnya. Jadi kita harus lihat ke minor sekarang. Gitu, bro. iya iya iya. Oke oke oke. Oke, kita coba geser ke saham Konglo yang lain kali ya, Bro ya, Boleh. yang grupnya baru ada IPO. Ini dari tadi rame banget, Bro, yang bahas Pani. tentang Pani CBDK ya, yang nanya. Ya, Boleh dong, Bro, kita Pani dulu kali ya, Bro ya? oke. Untuk Pani sendiri, bro, memang kita bisa lihat bahwa Pani itu memiliki support di kisaran 15.600 sampai 15.000 Ah, gitu. Nah, kalau kita iya. lihat sebenarnya secara volume juga cukup signifikan jualannya beberapa hari terakhir. Kita bisa lihat Oke. volumenya tinggi sekali di daily. Iya. Ya, kalau kita lihat secara akumulasi, sebentar, coba gue lihat dulu sebentar. Untuk akumulasinya sendiri, untuk akumulasinya sebenarnya nggak ada masalah ya bro ya, so far Mm-mm. ya. Jadi kalau kita lihat, concernnya ada di 15.000 itu. Jadi pastikan Pani tidak jebol di bawah 15.000, karena kalau jebol di bawah 15.000 bro, akhirnya bisa jauh nih, karena ada potensi kan ibarat semacam head and shoulder ya, Iya gitu. iya Ada iya sedikit head iya and iya. shoulder gitu. Kalau mau confirm banget ya di 13.850 gitu. Untuk secara jangka pendek ini 15.000 nggak boleh jebol dulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti level yang harus dijaga di sini adalah 15.000 ya. 15.000, iya. Iya sih, Secara time pantesan, frame dekat ya bro ya. pantesan ini emang dari kemarin dia ketahan mulu ya di level-level itu, di Betul, level betul, 15 ribuan. betul. Iya, 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 iya. Soalnya banyak juga yang takut di sini ya, yang fear mungkin bro, katanya kan kemarin banyak yang bilang ini gue sambil lihat chart juga ya bro ya, banyak yang bilang ini katanya trennya udah patah gitu, udah sempet patah trennya, gimana nih gitu. Bener Ya, nggak sih bro? oke. Kalau kita bilang secara ini ya bro ya, secara teknikal memang terjadi patah tren ketika dia jebol di bawah 17.000. Patah tren. Oh, Nah, tapi oke oke kita oke. ada melihat beberapa support horizontal yang terjadi, bro. Satu ada di Oh, 15.000 dan satunya ada di 14.000 gitu. Kalau oh, secara dekat 15.000 paham. tidak boleh dijebol gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bro. Masalahnya dengan saham konglomerasi kita harus ingat, bro, likuiditasnya kecil. Ketika terjadi likuiditas kecil, apa yang sering terjadi? Sering terjadi false break, bro, ke bawah, baru dipantulin ke atas. Oh Itu yang sering terjadi, iya, bro. iya Nah, benar, makanya kesel tuh kayak gitu tuh, kesel bro. iya, iya makanya makanya sekarang yang gua lakukan mungkin strateginya ya bro ya. Gua misalnya mau masuk 100%, gua nggak akan habisin Eh, modal gua bro. Nggak akan masukin modal gua semua. Karena mungkin kan bro terjadi false break misalnya. Jadi false break mm, gua coba masuk sisanya. Nanti ketika itu baru stop loss lah. Kalau misalnya closingnya beberapa hari kemudian. Karena permasalahan dengan likuiditas yang sangat minim ini adalah toleransi kita terhadap stop loss bro. Ini mm. yang sulit itu di situ sekarang. Kurang lebih Iya seperti iya, itu, bro. berani berani ngelos berapa gitu ya Iya, pertanyaannya ya.
Betul, betul bro. Iya, 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 iya. Benar-benar sakit itu, bro. Iya, Kalau sakitnya kan kalau naik misalnya, itu loh bro. iya, pas kita udah stop loss, ternyata dia mantul gitu. Dia ada technical rebound. Jadi kita juga gimana ya? Kesel juga ya sebenarnya. Cuman mau Iya, gimana sama. namanya market. Iya, mungkin kayak ini salah satu study case ya bro ya. Contohnya Petrosi, Iya. ya kan? Petrosi itu sempat false break misalnya. Kalau kita lihat dari time frame 15 itu sempat false break sampai 32. Ternyata Mm-mm. balik 37 gitu kan. Gitu. Closingannya Mm-mm. ternyata ditarik gitu. Itu sering Iya, terjadi iya, gitu. Karena saham-saham seperti ini memang likuiditasnya kan lebih kecil bro. Banyak sekali orang yang maksudnya ibaratnya barangnya itu banyak di pool gitu loh bro. Ibaratnya mm-mm. kalau turun, ya udah dia biarin turun dulu gitu. Iya, Karena kan iya, retail cut loss iya, semua iya, kan di bawah. Habis itu iya, baru iya, iya. ditarik ke atas gitu Mendingan dia bro. serok di harga paling bawah gitu ya. Waktu orang udah Betul, nggak betul, kuat ya, bro ya. betul. Kadang itu Mm-mm. turun bukan karena jualan bro, karena bitnya dicabut kebanyakan. Iya, Ketika iya, bitnya iya, hilang dicabut ya, kan beatnya ibarat hilang, bener, bitnya bener. hilang. Duitnya Mm-mm. hilang, transaksi terjadi di bawah. Ketika transaksi terjadi di bawah kan orang panik semua bro, buang semua retail biasanya. Itu yang Iya, terjadi. iya, iya. Akhirnya sudah Iya. selesai, Mm-mm. duitnya dipasang lagi bro, dipasang lagi banyak terus itu diangkat. Gitu, itu yang terjadi. Gitu. Ini oke, oke. Ini kayaknya yang menarik juga adalah peersnya dia, anak usahanya maksudnya, CBDK-nya, Tim bro. DK, Ini kan ya, belum bisa dilihat secara teknikal ini, bro. Soalnya kan dia naik ke 10.450 ya hari ini ya ya, untuk CBDK. tutup arah lagi ya bro ya, Ah, kelihatannya. tutup, iya, udah tutup arah kayak gini. Tapi kalau gue lihat sih volume transaksinya nggak segede kemarin-kemarin ya. Ini Ya, jadi istilahnya kayak tidak perlu duit yang cukup besar untuk mengarahkan dia gitu hari iya, ini sebenarnya. betul. Iya, iya. Sebenarnya Nah, gini bro, untuk kalau kalau untuk CBDK, case-nya CBDK itu kelihatannya banyak retail yang keluar waktu 16 Januari. Karena kan sempat di swipe ke Mm-mm. bawah kan, sampai level 6 Iya, iya, ribuan. iya. Nah, Iya, itu iya. itu waktu itu kalau gue pribadi bro, yang gue lakukan adalah gue cicil beli bro. Karena kan gue nggak Iya, bisa lihat teknikalnya nih, gue cicil betul, beli ke betul. bawah Sama bro, gitu. gue juga cicil-cicil aja Iya, lah. gue cicil beli, coba terus Bener, bawa, bener. bawa, bawa, bawa terus, karena gue kan nggak bisa lihat bottomnya nih. Tapi ketika dia, kalau teman-teman lihat di time frame 15, teman-teman lihat di jam 10, itu ada bikin cup and handle lagi bro, setelah 15 menit. Nah, ketika Oh, terjadi pas cup and 15 handle menit ya? itu, iya, kalau teman-teman Ah, lihat di chart 15 menit, itu ada cup and handle kecil tuh, waktu di tanggal 16 Januari, itu ada cup and ah, handle kecil gitu. iya, Habis itu sudah iya. pertanda reversal. Ketika dia breakout di atas 74, itu reversal. Itu bro, Mm-mm. kurang lebihnya. Habis itu naik deh sampai sekarang Mm-mm. gitu bro. Nah, kalau disuruh ngejar Iya, juga iya. nggak berani bro. Ini teknikalnya kayak gini Iya, soalnya. iya, iya. Iya, iya, benar, benar juga, benar juga. Dan juga ini kalau kita lihat ya, kita balik ke emiten-emiten Konglo yang terapresiasi signifikan. Ini mungkin yang dicari oleh teman-teman investor retail ya, dan juga teman-teman investor lainnya bahwa apa ya pergerakannya signifikan ya, bisa ngalahin blue chip dan kemungkinan January effect itu ada di sini gitu ya. Betul, betul. Bisa Ada di jadi. emiten-emiten ini karena sangat menggiurkan memang pergerakan signifikannya. Cuman kan yang jadi pertanyaan ini tuh kalau kita ngelihat emiten yang baru IPO ini rada spekulatif, bener nggak sih bro? Gitu Ya, ya, kita udah pasti. nggak bisa ngelihat sentimen makro mikro di sini ya. Kita cuma bisa ngelihat bid dan overnya ini gimana nih. Iya, karena Iya, kalaupun iya. ngelihat teknikal kan belum ada gambarnya bro. Belum Itu ada gambarnya, masalahnya sekarang. orang cuma naik Iya, doang. iya, betul. Kecuali mau main time frame yang sangat-sangat kecil gitu loh bro. Gua rasa Iya, jarang iya. orang mau melakukan itu. Iya, 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 iya. Iya. Oke, oke, oke. Ini kita sambil jawab pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran dari teman-teman Cuan Troopers, kita coba beralih Boleh. lagi ke Raja dan Ratu. Raja dan Hmm, Ratu, bro, ini gimana nih? Kita mulai dari Raja dulu deh, Raja. ya. Hari ini Oke, 3620 loh, signifikan banget. iya, jadi gini bro, untuk Raja dan Ratu, permasalahannya adalah Ratunya kan arah terus bro, 7 hari 7 malam nih. Jadi Iya, orang nggak dapat barang, dia beli Raja iya, bro. Itu yang terjadi. Iya, kalau CBDK kan, maksudnya iya. CBDK ini kan masih dapat barang kan, ibaratnya Betul, setidaknya betul. masih bisa lah, gitu. Kalau Raja dan Ratu kan problemnya adalah si Ratu ini itu ibaratnya si Ratu itu arah terus nih. Kita mau pasang Ah, bid juga nggak dikasih.
Akhirnya orang Iya, hakar rajanya. Pasti iya, begitu, bro. iya. Dan kalau kita ngelihat, bro, ya, memang dari segi Ratu ya, bro. Ini analisa gue pribadi aja sih, bro. Belum tentu benar. Tapi Mm, Ratu mm, ini kan rada lucu ya case-nya. Case-nya lucu karena dia kena UMA, lalu kena suspend kan. Hari ini kan baru buka setelah mm. suspend 1 hari, gitu ya. Betul. Buka nih hari Jumat kan. Tapi langsung diarahin lagi kan. Itu berarti kan ada indikasi ya, bro ya. Ini Iya. indikasi bahwa barang itu memang gak banyak yang punya. Retail, bro. Gak banyak yang punya. Mm, Karena kalau kita lihat penjataan bawahnya cuma dua tiga lot kalau nggak salah, penjataan mm. atas itu 0,5%. Nah itu sebenarnya Iya, nggak banyak gitu loh. Mungkin karena indikasi itu ya mungkin kalau kita lihat dari pergerakannya kan langsung arah gitu kan bro. Berarti kan mm, transaksinya sangat minim sekali, gitu sangat minim sekali. Kalaupun ada buangannya bukan buangan emiten, lebih karena buangan retail. Prediksinya seperti itu. mm. Nah, kalau Iya, misalnya iya, sampai iya. emiten itu berani ketika sudah suspend 1 hari nih bro, diarahin lagi, berarti kan ibaratnya, loh, kok lu arahin lagi? Kalau kita yang takut gitu ya bro ya, kan pasti turun Buang dulu, barang. Iya, pasti buang buang barang. barang, pasti buang barang kan, gitu loh bro. Tapi nyatanya itu tidak terjadi Iya, di Ratu gitu loh. Makanya, iya, nah iya. ini kan pertanyaannya sekarang, ketika sudah suspend pertama dan hari ini arah, kemungkinan Senin suspend bro, kedua kemungkinan. Dan Mm, itu berarti akan iya, iya, berujung iya, iya. segmen kedua yang agak panjang dan ketika buka FCA bro masuk full call Iya, option iya, iya, iya. gitu. Iya, bener bro. Ketika masuk Soalnya ini, silakan, silakan bro. Gimana? eh, Ketika masuknya gimana, ke- bro? ketika masuk full call auction belum tentu semua retail ngerti mekanisme perdagangannya full call auction gitu. Jadi akhirnya orang pilih buang Hmm, aja gitu. iya, iya, Gitu. iya, benar. Kurang lebih seperti itu sih Benar bro. bro. Ini Analisa soalnya gue. kalau kita, iya, ini kita ngelihat Ratu suspendnya dibuka kan jarang banget terjadi ya. Suspend dibuka malah di HK sama orang-orang lagi nih. Kita ngelihat volume transaksinya gede tapi artinya orang panik buying kayaknya. Malah bukan panik buying panik bro. buying, panik buying. Takut nggak dapat barang, takut ketinggalan. Iya, ya, keren, keren, Iya. keren ya Nah, emiten-emiten kayak gini. Dan dan uh, akhirnya karena tidak dapat di Ratu, akhirnya belinya Raja bro. belinya Akhirnya Raja. Raja Ini gue buka gitu. catnya Raja dulu ya. Nah, tapi Bro Arvin, sebelum kita bahas Raja, ini ada banyak banget ya komen-komen menarik di kolom komentar dari teman-teman Cuan Troopers. Ada yang nanya gitu ya, apakah Ko Arvin, apakah akun Sukor bisa pindah sales? Kita sih menyarankan sebaiknya bikin akun baru aja gitu, karena kan sekarang di aplikasi Spot ada fitur tambah akun ya. Gitu, jadi ini akan sangat memudahkan banget untuk teman-teman bikin akun baru under sales yang lain gitu. Cuman butuh 30 detik doang. 30 detik dan juga 3 klik. Hmm. 3 klik doang itu teman-teman sudah bisa buka akun baru untuk diversifikasi portofolio gitu ya. Jadi gue pribadi pun udah ngetes, itu gue punya 3 akun, 1 akun trading, 1 akun investing, 1 lagi akun untuk emiten-emiten yang konglo gitu. Jadi gue kumpulin, jadi berbeda lah ini tiga-tiganya. Ya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ada akun day trade juga gitu ya, sama, cuman butuh 30 detik dan juga 3 kali klik doang gitu untuk membuka akun yang baru. Jadi misalnya belum punya akun under Bro Arvin gitu, nanti bisa pakai fitur yang itu untuk membuka akun under tim Arvin gitu ya Bro Arvin, kurang lebih kayak gitu. Sama ini kan dari tadi Bro Arvin kita bahas tentang emiten-emiten yang ada beberapa yang mungkin kita harus pakai strategi buy on weakness atau mungkin stop loss atau mungkin buy on strength gitu, bener ya Bro Arvin ya. Betul, betul, Uh, betul bro. Nah, untuk ini kita baru aja ngerilis ya konten berkaitan dengan strategi advance order, pakai fitur advance ordernya Sukor gitu ya. Nah, Ya. teman-teman buka aja nanti di Instagramnya Sukor itu ada cara pakai advance order untuk strategi stop loss, buy on weakness, sell on strength ya, ataupun kita pengen buy on breakout gitu ya, ada 4 strateginya Hmm. bisa pakai advance order gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih, Bro, bahas yang tadi ya. Kalau tadi Ratu, sekarang Raja gitu ya. Ini untuk orang-orang yang nggak dapet Ratu, akhirnya belinya Raja. Hari ini baru bosu kayaknya nih candle-nya nih, Bro. Betul, volumenya juga Iya, bagus iya. sekali ya kalau kita lihat. Iya, 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 iya. Benar, benar, Iya, benar. Nah, ini apakah masih akan berlanjut, Bro? iya.
Sepertinya akan begitu ya bro ya. Kalau kita lihat Iya. memang last high di Raja secara daily itu di 3,5 bro. Last high-nya ya. Kita lihat di 3,5. Mm-mm. Maka kalau break di atas 3,5 berarti kalau kita tarik mungkin secara konservatif mungkin level 4.000 sampai 4.200 ini bisa menjadi target yang menurut gua masih realistis gitu. Realistis Jadi ya. masih jadi masih ada 10% upside kan kurang lebih gitu. Dan ini statusnya all time high ya rajanya. Rajanya all time high Iya, iya, gitu. iya. Jadi jadi memang raja ini pergerakannya cukup sadis ya bro ya. Dulu sempat Sadis 1.700 bro. turun sampai Iya. 1.000 habis itu dinaikin lagi gitu. Kemungkinan waktu di 1.700 sampai 1.000 ini ngeringin barang bro. Karena mungkin mau Oh, tahu ratunya kan IPO. Mungkin ya iya, iya, prediksinya. iya, iya, iya. Akhirnya baru muncul Jadi pada volume ngambil besar. di sana ya bro ya? Iya, jadi akhirnya baru muncul Oh, volume besar itu ketika 2 Oktober kan. Kita lihat volumenya mulai kencang iya, gitu. Gitu, benar. kurang lebih seperti itu sih bro analisanya. Iya, wah ini sih keren banget ya. Ini moga-moga bisa capai target 4.200 nih, atau mungkin bisa ngikutin harga ratunya ya 5.000 ya. Iya, Karena ratunya kemarin soalnya iya, lebih tinggi harganya. iya karena kemarin soalnya banyak yang tanya ke gue juga kan kebetulan ratu ini underwriternya salah satunya adalah Sukor, Sukor gitu ya. betul. Banyak yang nanya nih sampai mau ke harga berapa nih arahnya. Ya kalau gue hitung-hitung sih bakal nyampe ke 5.000. Ternyata bener hari ini 5.000. Gila keren sih ya Raja dan Ratu keren. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir bro. Emiten Konglo yang terdampak, yang bisa menjadi motor window dressing. Apakah itu grupnya Adi dan juga Adaro? Gimana Oke, nih bro? oke. Gue pribadi juga call ADI kebetulan di sangat Iya bottom ya. ya bro ya, di 7.600-an waktu Buset. itu. Heeh. Prediksinya adalah karena ketika lihat time frame kecilnya itu memang kita lihat memang terjadi pembalikan arah di time frame 15. Kita ngelihat ada pembalikan arah sehingga gue memutuskan untuk ya sudah call buy lah untuk ADI gitu di sekitar 7.700-an. Dan nggak nyangkanya memang di hari tersebut besoknya itu langsung rebound kenceng banget 10% Iya gitu. iya iya. Iya. Dan sekarang kan ada pola double bottom di ADI gitu ya bro ya. Kalau kita hitung Heeh. target kenaikannya ya kurang lebih di 9.000 ini. Kurang lebih kenaikannya. Jadi I Heeh. expect mungkin akan ada pullback mungkin sampai 84, 85 itu bisa menarik bro untuk ADI. Nah untuk Untuk Adaro, diakumulasi ya. betul. Nah, Oh, oke oke. kalau ditanya lebih mending ADI atau Adaro, menurut gue pribadi, gue lebih suka ADI. Alasannya, karena ADI satu memang secara fundamental kan bagi dividen ya bro ya, karena batu baranya sudah Heeh. dilepas masuk ke ADI. Itu yang pertama. Yang kedua, Adaro itu bergerak di sektor green energy. Ketika bergerak di sektor Oh. green energy, kita harus expect for very longer term bro. Mungkin sekitar 3-4 tahun Oh. gitu. Sehingga untuk melihat signifikan dari earnings-nya, mungkin kita baru bisa lihat 4-5 tahun lagi. Sedangkan ADI ini kan bermain di sektor batubara. Ketika bermain di sektor batubara, itu kan dia akan bagi dividen dan segala macam. Banyak corporate action yang mungkin akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan juga bro, ADI ini kan tidak pernah masuk indeks. Kalau Adaro sudah. Heeh. Adaro sudah pernah masuk indeks. Hmm. ADI ada chances juga masuk ke sana juga gitu. Ada kemungkinan gitu. Jadi lebih banyak chances atau peluangnya di ADI daripada di Adaro. Menurut gua pribadi secara time frame pendek ya. Tapi kalau kita ngomong Iya 3-4 iya. tahun ya mungkin akan berbeda lagi. Makanya kita melihat landscape-nya mau lihat dari sisi pendeknya apa lihat dari sisi panjangnya. Dan satu lagi bro, mengenai batu bara, kita harus ingat juga ada mengenai isu mengenai MIP batubara atau royalti yang mungkin akan dirubah skemanya oleh pemerintah gitu. Dan ada 4 emiten batubara yang akan diuntungkan. Yang pertama ada Indi, lalu Heeh. AADI, Bumi. Ini akan diuntungkan karena mereka bermain di sektor yang lokal, bro. Karena Iya. lokal ini akan justru diuntungkan sama PTBA. Ini ada 4 emiten yang kemungkinan akan mendapatkan limpahan lah atau tambahan earnings gitu dari perusahaan batubara lainnya. Dan ini kan terlihat juga tidak semua perusahaan batubara itu naik. Makanya kita lihat ADI Betul. naik, kita lihat Bumi naik, Indi naik gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka berempat itu memiliki kesamaan, di mana kesamaannya adalah lebih banyak supply ke lokal, bro. Makanya kita Heeh. masih pintar untuk connecting the dots gitu. Ketika kita tahu, oh ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak, kok ITMG nggak gerak ya? Nah ITMG kan bergerak ekspor ke China, bro, mayoritas.
gitu. Jadi berbeda gitu. Makanya kita harus ngelihat bisnis modelnya juga. Harus ngerti lah, at least tahu, punya edukasi bahwa oh ini yang bermain di lokal loh, ini yang bermain di foreign loh gitu. Jadi seperti itu, bro. Oke oke, wah keren banget, keren banget, keren banget. Applause dulu nih buat Bro Arvin. Dari tadi lu kayaknya nggak berhenti ngejelasin, bro. Napas dulu bro, napas dulu, napas dulu. Keren banget bro, keren banget. Nggak berasa udah sejam bro, dan semuanya daging banget. Mulai dari makroekonomi, mikro, kondisi domestik, semuanya udah kita bahas, termasuk emiten-emiten yang kiranya bisa menjadi motor untuk window dressing kita di awal tahun 2025 ini ya bro ya. Thank you banget bro atas Thank you. waktunya, dan gue juga pengen bilang ke teman-teman Cuan Troopers, tadi kan banyak yang telat nih ya, banyak yang masuk di pertengahan. Nanti teman-teman itu bisa nonton siaran ulangnya gitu ya di Instagramnya Sukor, ataupun di YouTube, ataupun di Spotify. Karena nanti akan kita post di sana gitu ya. Dan kemudian jangan lupa bergabung dengan menggunakan ipom.supersekuritas.com, gabung ke timnya Bro Arvin, itu nanti langsung chat aja ke timnya Bro Arvin. Nanti akan diberikan link khusus ya bro ya, untuk bergabung ke grupnya Bro Arvin. Yes. Kalau gitu, Thank you, bro. thank you banget sekali lagi atas waktunya Bro Arvin. Thank you juga Thank buat you. teman Cuan Troopers yang udah menyaksikan pada malam hari ini. Happy weekend, Thank you. happy cuan, dan see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, guys.